Assalamualaikum, halo semuanya. Selamat datang kembali di channel Literasi Hukum bersama saya Andika Faisal Lukman yang biasa dipanggil Faiz pakai F ya teman-teman. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke materi hari ini, kira-kira inget gak ya sama video ke-14 kita kemarin? Ya, kita bahas tentang ruang lingkup disiplin ilmu hukum menurut Prof. Zainal Asikin kan. Kemarin kita bahas poin 1 yang kemarin banyak cabang ilmu hukumnya. Ada yang namanya ilmu tentang kaidah, ilmu pengertian, dan juga ilmu tentang kenyataan yang isinya kayak sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, perbandingan hukum, sampai sejarah hukum. Nah, sekarang kita lanjut ke poin 2 dan poin 3 yang bakal kita bahas bareng-bareng hari ini. Oke, pertama poin 2, politik hukum. Jadi politik hukum ini termasuk bagian dari disiplin ilmu yang fokusnya pada kegiatan nilai-nilai dan juga penerapan nilai-nilai itu sendiri. Jadi bukan cuma ngomongin nilai aja, tapi juga bagaimana nilai itu diterapkan dalam sistem hukum kita. Lanjut poin 3, filsafat hukum. Bedain ya sama politik hukum tadi, filsafat hukum ini lebih ke arah perenungan, bikin konsep, dan juga nyatuin berbagai nilai-nilai hukum. Contohnya aja ya, gimana cara nyatuin antara ketertiban sama ketentraman, antara hal yang berkaitan dengan benda sama yang berkaitan dengan akhlak, atau antara yang ingin menjaga kelanggengan sama yang ingin ada pembaruan. Oke deh teman-teman, itu dia pembahasan tentang materi poin 2 dan poin 3 hari ini. Kalian yang ada ingin bertanya atau diskusikan lebih lanjut, boleh komen aja. Jangan lupa like dan share. Yang belum subscribe boleh subscribe buat dukung ini agar channel ini tetap berkembang ya teman-teman. Dan sebagai penutup saya akan membaca buku ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan kondisi tersebut, maka wajar jika ada pandangan bahwa ilmu hukum memang tidak dapat digolongkan ke dalam kelompok ilmu alamiah, sosial, ataupun humaniora. Karena ilmu hukum merupakan suatu ilmu yang bersifat sui generis, khas, khusus, atau istimewa. Hal ini dikarenakan sifat dari ilmu hukum yang normatif, ilmu yang preskriptif, dan terapan yang mempunyai objek, metode, dan sifat yang berbeda dengan ilmu lain. Namun, perkembangan ilmu hukum sebagai ilmu pada dasarnya memiliki dinamika yang cukup luas. Hal ini seiring pertanyaan berulang terkait dengan pertanyaan posisi hukum dan ilmu pengetahuan yang secara khusus menampilkan perbedaan pendapat kelompok sarjana hukum dalam ilmu hukum yang bersifat normatif atau apakah termasuk dalam ilmu-ilmu sosial atau empiris yang bersifat interdisipliner maupun monodisipliner, atau juga mencakup baik ilmu yang bersifat normatif sekaligus empiris. Oleh karena itu, kondisi ini menjelaskan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu unik karena mempunyai dua wajah. Menarik. Melalui penjabaran di atas, ilmu hukum dapat digambarkan tidak pernah lepas dari sebuah pandangan secara dogmatik, bahasa Jerman, Rechtsdogmatik, dan jurisprudens, di mana hukum mengarah pada segala kegiatan ilmiah yang mempelajari aspek-aspek tatanan hukum positif. Objek dari dogmatik hukum sejatinya tidak hanya terdiri atas gejala-gejala normatif, tetapi juga menjalankan suatu pengaruh menormai, mengkaidahi, mengugeri, dan menetapkan keharusan. Jadi, ilmu hukum dogmatik memiliki dimensi politik praktikal, dimensi politik praktikal dalam ilmu hukum memiliki arti bahwa aspek-aspek normatif dan faktual di dalam ilmu hukum berjalan saling menyilang. Pendiri pandangan ini dari Belanda adalah Paul Scholten dalam karyanya Algemeen Deel 1934-1974. Di dalam bukunya dipaparkan dengan cara yang meyakinkan jika ilmu hukum tidak hanya suatu dimensi yang memaparkan deskriptif, tetapi juga suatu dimensi yang mengkaidahi preskriptif. Pemahaman
teoretikalnya secara praktikal relevan. Dari sini tampak bahwa dogmatik hukum adalah suatu gejala majemuk. Sebagai suatu ilmu hukum menyibukkan diri dengan 5 tugas, yakni memaparkan, menganalisis, mensistemisasi, menginterpretasi, dan menilai suatu bagian dari hukum positif. Ia seolah-olah memadukan ciri-ciri dari berbagai ilmu dari dirinya. Lantas, pertanyaan, apakah ia dapat dipandang sebagai ilmu dalam arti yang strict? Dalam arti yang apa sesungguhnya? Dalam arti yang strict, dalam arti apa sesungguhnya? Adalah pertanyaan yang kurang menarik. Mengingat menurut pandangan yang dianut di sini, ia bukanlah ilmu empiris dalam arti gambaran standar. Oh iya ya. Ia juga bukanlah begitu saja ilmu normatif, seperti yang diuraikan oleh Kelsen.